Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok ANOVA untuk mata kuliah riset akuntansi, laboratorium manajemen dasar. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Resa Supartika. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok ANOVA mata kuliah riset akuntansi. Dan di sini saya tidak sendirian. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Raihana, Andini, Rizka, dan Rido. Nah, selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Raihana Aisyah sebagai anggota. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ANOVA dan ciri-cirinya. Selamat menyaksikan. ANOVA merupakan uji perbedaan rata-rata lebih dari dua populasi. Disebut juga Analysis of Variance. Dipopulerkan oleh Sir Ronald Aylmer Fisher, seorang pendiri modern pada tahun 1920. ANOVA sering juga disebut dengan uji F. Nah, analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis perbedaan rata-rata antara lebih dari dua populasi. Nah, bisa juga digunakan untuk menguji apakah varians populasinya sama atau tidak. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri ANOVA. Ciri yang pertama, tidak pernah bernilai negatif. Yang kedua, merupakan distribusi yang kontinu dengan mendekati sumbu X tetapi tidak pernah menyentuhnya. Yang ketiga, kemencengannya positif. Yang keempat, didasarkan pada 2 derajat kebebasan. Dan yang kelima, N lebih besar dari atau sama dengan 0,05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Julian. Baik, di dalam ANOVA riset akuntansi terdapat asumsi yang dimana pertama, populasi-populasi yang akan diuji berdistribusi normal. Untuk variansinya dari populasi-populasi tersebut itu sama. Nah, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Catatan, jika ketiga asumsi tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan penambahan data atau melakukan transformasi data pada populasi. Selanjutnya, langkah-langkah analisis pengujian. Yang dimana yang pertama itu uji kesamaan variance, output software Levens test homogeneity of variance. Itu yang pertama ada hipotesis uji variance, yaitu H0, variance ketiga populasi identik atau sama. Nah, H1 atau alternatif H-nya, variance ketiga populasi tidak identik atau tidak sama. Yang kedua, kriteria pengujian. H0 diterima jika F-prob atau nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Sedangkan H1 diterima jika F probabilitas lebih kecil dari 0,05. Nah, yang ketiga itu mencari nilai probabilitas atau F probabilitasnya. Yang keempat, ada pengambilan keputusan yang dimana jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H1-nya diterima. Nah, yang kelima ada kesimpulan yang dimana penjabaran dari hipotesis yang diterima. Nah, ini ada contoh, jika H0-nya diterima, jadi variance dari ketiga populasi identik atau sama. Nah, pada tahap selanjutnya, jika variance yang identik atau sama atau H0 diterima, maka dilanjutkan menggunakan uji ANOVA. Dan jika H0 ditolak, maka penelitian hanya sampai pada tahap uji kesamaan variance saja. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspita Dewi sebagai anggota. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Andini. Setelah tadi uji kesamaan varians, kita langsung lanjut ke uji ANOVA. Nah, langkah yang pertama yaitu hipotesis uji ANOVA. H0 adalah rata-rata dari ketiga populasi identik atau sama. H1 adalah rata-rata dari ketiga populasi tidak identik atau tidak sama. Yang kedua yaitu kriteria pengujian. H0 diterima jika F-prob lebih dari 0,05. H1 diterima jika F-prob kurang dari 0,05. Yang ketiga ada nilai probabilitas atau F-prob. Yang keempat
ada pengambilan keputusan. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Yang kelima, ada kesimpulan, yaitu penjabaran dari hipotesis yang diterima. Contoh, H0 diterima, jadi rata-rata dari ketiga populasi identik atau sama. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Karisa dengan contoh soalnya. Terima kasih. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari ANOVA. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan pada PT Indifit yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia. Kinerja keuangan tersebut diproyeksikan oleh 3 rasio, yaitu ROA, DER, dan NPM. Sampel dari penelitian tersebut diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2008 sampai 2018. Berikut hasil yang diperoleh. Nah, di sini ada tabel dari datanya dari ketiga rasio keuangan tersebut, yaitu ada dari tahun 2008 sampai dengan 2018. Lalu ada data ROA-nya, lalu ada data DER-nya, dan ada data NPM-nya. Nah, maka ujilah apakah ada perbedaan dari ketiga rasio keuangan PT Indifit di samping. Analisis pengujian. Nah, ini untuk uji kesamaan varians. Yang pertama, hipotesis uji varians. H0, varians ketiga rasio keuangan identik atau sama. H1, varians ketiga rasio keuangan tidak identik atau tidak sama. Yang kedua, kriteria pengujian. H0 diterima jika F-prop lebih dari 0,05. H1 diterima jika F-prop kurang dari 0,05. Yang ketiga, nilai probabilitasnya yaitu 0,9034 atau F-prop. Yang keempat, pengambilan keputusan. Karena F-prop 0,9034 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, yang kelima, kesimpulan. Varians ketiga rasio keuangan identik atau sama. Nah, untuk nilai probabilitasnya itu didapatkan dari hasil software. Begitupun juga sama pada uji ANOVA, nilai probabilitasnya juga didapatkan dari hasil softwarenya. Nah, karena F-prop-nya lebih dari 0,05, maka dia dilanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji ANOVA. Jika dia nilai F-prop-nya kurang dari 0,05, maka ujinya hanya sampai di uji kesamaan varian saja. Nah, ini untuk uji ANOVA. Yang pertama, hipotesis uji ANOVA. H0, rata-rata ketiga rasio keuangan identik atau sama. H1, rata-rata ketiga rasio keuangan tidak identik atau tidak sama. Yang kedua, kriteria pengujian. H0 diterima jika F-prop lebih dari 0,05. H1 diterima jika F-prop kurang dari 0,05. Yang ketiga, nilai probabilitasnya yaitu 0,864 atau F-prop. Yang keempat, pengambilan keputusan. Karena F-prop 0,864 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Yang kelima, kesimpulan. Rata-rata ketiga rasio keuangan identik atau sama. Nah, berikut langkah softwarenya untuk mendapatkan nilai probabilitasnya. Halo, nama saya Muhammad Ridho Kusuma. Saya programmer dari Asisten Laboratorium Manajemen Dasar.
Sekian penjelasan dari kelompok ANOVA, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.